Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diamalina Mastura dengan NIM 4 10 10 10 dari kelas pemrograman berorientasi objek kelas A. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas kuis untuk membuat 4 kelas dengan saling berhubungan. Nah, di sini saya membuat 4 kelas. Yang pertama ada minimarket, ada pegawai, pembeli, serta barang. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan kelas yang saya buat adalah di sini ada kelas minimarket. Nah, di sini di kelas minimarket ini ada beberapa atribut. Dan atribut yang saya masukkan dalam kelas minimarket ini ada string nama, ada nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini tipe datanya adalah string semua. Nah, di sini saya membuat konstruktor. Jadi yang pertama string input nama, saya masukkan input nama, input alamat, serta input nomor telepon. Setelah itu kita panggil di sini ada this.nama, sama dengan input nama. Di sini this adalah kita maksudnya memanggil dari atribut yang di atas ini. Jadi kita panggil atribut nama, atribut alamat, serta atribut nomor telepon. Lalu di sini kita menampilkan dari beberapa atribut yang telah kita buat di atas dengan membuat void show. Di sini kita sysout. Nah, di sini kita menjelaskan nama minimarket plus this.nama. Di sini maksudnya kita memanggil atribut nama agar bisa dimasukkan dalam void show di sini. Dan juga berlaku dengan yang sysout yang alamat minimarket serta nomor telepon minimarket. Setelah itu saya membuat metode set nama, set alamat, serta nomor telepon untuk mengganti beberapa nama dari data-data minimarket. Nah, di sini kita membuat void set nama. Di sini tipe datanya adalah string. Di sini kita memanggil nama sama dengan nama, serta void set alamat, serta nomor telepon dengan atribut yang sama, dan tipe data yang sama yaitu string. Nah, di sini adalah void set data minimarket adalah fungsinya untuk memasukkan dari beberapa set alamat, serta set nama, dan set nomor telepon yang telah kita buat di atas. Jadi, di sini saya menggunakan scanner scan. Jadi, sebelum itu saya juga sudah membuat import java.util.scanner. Nah, di sini kita membuat sysout, masukkan nama, masukkan alamat, serta masukkan nomor telepon. Nah, di sini kita perjelas lagi bahwa yang akan kita panggil adalah this nama sama dengan new nama. Jadi kita masukkan new nama baru, serta new alamat baru, dan new nomor telepon adalah nomor telepon dari minimarket ini. Setelah itu kita void display kita tampilkan lagi dengan menggunakan metode void display di sini. Jadi kita membuat sysout lagi kita untuk menampilkan nama minimarket, nama alamat minimarket, dan nomor telepon minimarket yang sudah kita perbarui. Lalu yang kedua di sini saya ada kelas pegawai. Jadi kelas pegawai ini memiliki atribut nama pegawai, alamat pegawai, kedudukan, serta kedudukan, gaji, dan bekerja. Di sini semuanya memiliki tipe data string kecuali untuk gaji. Jadi gaji ini kita menggunakan integer. Jadi seperti sebelumnya kita membuat konstruktor. Nah, di sini konstruktor, di sini kita masukkan juga input nama pegawai, input alamat pegawai, input kedudukan. Jadi di sini kedudukan adalah jabatan dari pegawainya. Dan input gaji serta string input lama bekerja. Nah, di sini kita setelah membuat konstruktor, kita panggil beberapa atribut yang telah kita buat di atas dengan menggunakan this seperti yang kelas yang sebelumnya. Jadi di sini kita buat this nama pegawai, this alamat pegawai, this kedudukan, this gaji, serta this lama bekerja. Nah, setelah itu kita membuat metode void display pegawai untuk menampilkan data-data dari atribut pegawai yang telah kita buat. Jadi kita membuat sysout nama pegawai serta kita tambahkan this nama pegawai. Jadi untuk memperjelas bahwa yang bakal kita masukkan di sini adalah nama pegawai di sini, nanti akan yang terjawab yang dipanggil adalah dari atribut nama pegawai di sini. Lalu setelah itu ada sysout alamat pegawai dengan this alamat pegawai serta kedudukan saat bekerja adalah this kedudukan, jumlah gaji tiap bulan adalah this.gaji, dan nama bekerja pegawai adalah this.lama bekerja. Nah, di sini kita membuat metode untuk mengganti beberapa atribut di atas. Jadi kita bisa mengganti atribut-atribut di atas dengan nama-nama yang baru. Jadi di sini ada yang pertama adalah void set nama pegawai. Di sini
ada kita masukkan string new nama pegawai, jadi yang bakal kita masukkan adalah nanti nama pegawai yang baru. Dan di sini juga berlaku untuk yang void set alamat pegawai. Di sini kita juga akan membuat atau menambahkan new alamat pegawai yang baru. Di sini ada new kedudukan, ada new gaji, dan juga new alamat kerja. Oke, yang selanjutnya adalah kelas untuk pembeli. Jadi di sini saya juga membuat kelas untuk pembeli. Baik, mungkin di sini ada beberapa kesalahan dari saya. Dan di sini adalah string untuk barang belanja serta nota belanja saya tidak tiadakan, dan untuk barang belanja nanti akan kita inputkan di bawah. Jadi ada untuk kita membuat inner class untuk memperjelas dari barang belanja. Nah, di sini jadi untuk atribut dari kelas pembeli ada nama pembeli, alamat serta nomor pembeli. Jadi di sini kita membuat konstruktor lagi seperti yang tadi. Jadi di sini kita membuat this nama pembeli, this alamat, serta this nomor pembeli. Lalu setelah itu kita membuat void display pembeli. Nah, di sini metode untuk void display pembeli ini kita untuk menampilkan atribut-atribut pembeli. Jadi karena sebelumnya kita sudah menyebutkan atribut pembeli adalah ada nama pembeli, alamat serta nomor pembeli, di sini kita membuat suatu metode untuk menampilkan atribut di sini. Jadi kita membuat nama pembeli plus this nama pembeli. Di sini this berfungsi untuk memanggil fungsi untuk memperjelas bahwa yang bakal kita panggil adalah nama pembeli seperti yang ada di atribut di atas ini. Itu juga berlaku untuk yang alamat pembeli yang memakai this alamat serta nomor telepon pembeli yang memakai this nomor pembeli. Setelah itu kita membuat public void data pembeli. Nah, public void data pembeli adalah suatu yang kita buat untuk menampilkan beberapa data-data pembeli ini yang kemungkinan juga bakal dipakai untuk orang lain. Jadi kita bisa memakai data pembeli ini data pembeli ini tidak dipakai untuk satu orang saja. Jadi kita bisa mengubah data pembeli untuk lain orang. Nah, di sini saya membuat scanner. Nah, scanner di sini kita di awal saya sudah memakai import Java Builder Scanner. Lalu setelah itu kita membuat scanner scan sama dengan new scanner. Dan di sini ada sysout. Nah, di sini ada tulisan memasukkan nama pembeli. Plus this nama pembeli. Nah, di sini kita memperjelas string nama pembeli sama dengan scan next. Ini maksudnya kita membuat kita nanti disuruh memasukkan nama pembeli yang baru yang akan kita tambahkan di atribut. Lalu ini juga ada di alamat serta ada di nomor pembeli yang memiliki fungsi yang sama. Nah, selanjutnya setelah kita membuat ini, kita harus membuat suatu metode yang untuk menambahkan atribut yang baru. Jadi kita membuat void set nama pembeli, void set alamat, serta void set nomor pembeli. Jadi kita bisa memasukkan nomor pembeli, alamat pembeli yang baru, serta nomor pembeli yang baru. Nah, di sini saya membuat inner class, ada public static class barang belanja. Di sini barang belanja ini adalah barang belanja yang akan di barang belanja ini adalah maksudnya barang belanja yang sudah dibeli oleh pembeli. Jadi ini merupakan barang belanjaan yang telah dibeli sama pembeli. Nah, di sini saya membuat beberapa atribut. Di sini atributnya ada merek barang, ada jumlah dan harga. Nah, di sini merek barang ini adalah memiliki tipe data string untuk jumlah barang dan harga. Di sini saya memakai tipe data integer. Nah, di sini sama kita membuat konstruktor. Nah, untuk konstruktornya setelah itu kita memanggil fungsi yang atribut yang telah kita buat tadi. Jadi kita memanggil this merek barang, this jumlah, serta this harga. Nah, setelah itu kita membuat metode untuk menampilkan atribut-atribut yang telah kita masukkan, yang telah kita buat tadi. Jadi kita bisa menampilkan barang belanja ini dengan menggunakan metode display barang belanja di sini. Nah, di sini kita menegaskan ada kita buat sysout barang belanja, jumlah barang serta harga barang. Nah, di sini yang di belakangnya diikuti dengan this merek belanja, merek barang serta plus this jumlah serta plus this harga. Nah, setelah itu ada 3 metode lagi yang kita buat. Nah, di sini metodenya ada void set merek barang, void set jumlah, serta void set harga. Di sini fungsinya adalah untuk mengubah atribut-atribut yang awal menjadi atribut yang baru. Selanjutnya ada kelas barang. Nah, di sini untuk kelas barang
Saya memiliki beberapa atribut, ada nama barang, harga, dan stok. Nah, di sini untuk nama barang adalah memiliki tipe data string, harga, dan stok adalah memiliki tipe data integer. Nah, di sini kita seperti tadi kita membuat konstruktor, di sini ada string input nama barang, integer input harga, serta integer input stok. Nah, di sini juga seperti tadi kita memanggil atribut-atribut yang telah kita buat seperti di atas dengan base nama barang, base harga, dan base stok. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi, kita menggunakan void display barang. Jadi, atribut-atribut yang telah kita buat bisa kita tampilkan dengan metode ini. Jadi, kita membuat sysout nama barang, sysout harga barang, jumlah stok barang dengan diikuti dis nama barang, dis harga, dan dis stok. Nah, di sini ada public void data barang. Nah, public void data barang ini adalah untuk membuat suatu metode untuk menampilkan data barang yang baru. Jadi kita bisa menambahkan data-data barang yang baru, bukan hanya saja yang kita buat atribut seperti di awal. Jadi kita bisa menambahkan data-data yang baru. Di sini saya menggunakan scan, jadi kita membuat import java.atribut.scanner. Setelah itu kita membuat sysout, masukkan nama barang, terus masukkan harga barang dan jumlah stok barang. Nah, di sini fungsi string new nama barang di sini adalah untuk menambahkan barang baru, harga baru, serta stok yang baru. Nah, di sini ada 3 metode lagi, ada void set nama barang, set harga, dan set stok yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menambahkan atribut-atribut yang baru, untuk mengubah juga. Nah, di sini untuk hasil shortcode-nya kita bisa coba untuk melakukan run. Nah, di sini untuk test class-nya ada public static void mainstream. Di sini kita membuat minimarket satu. Di sini maksudnya adalah data yang pertama. Nah, di sini kita tampilkan menggunakan minimarket satu dan display. Jadi selanjutnya kita membuat minimarket satu, set nama, set alamat, set nomor telepon. Ini adalah untuk mengubah atribut yang telah kita buat. Nah, di sini atribut yang kita perbarui ada seperti ini, ada matahari, ada jalan melati, nomor 5 berbek, ada nomor seperti yang ada di layar. Nah, di sini kita membuat misal objek kelas dari pegawai. Nah, di sini juga ada pegawai satu. Jadi kita tampilkan dulu dari pegawai pertama memiliki atribut di sini, yang atributnya adalah ini namanya Daria, alamat di Berbek Nganjuk, dan dia kedudukannya adalah kasir, dan ini adalah gajinya dia, dan ini masa bekerjanya dia adalah 2 tahun. Dan di sini kita membuat pegawainya, kita buat set nama, set alamat, set kedudukan, set gaji, set lama bekerja adalah untuk menambahkan atribut baru. Jadi kita bisa mengubah atribut baru menggunakan set nama serta sampai set lama bekerja. Nah, di sini kita membuat instant object kelas keluar dari yang pembeli, dari kelas yang pembeli. Di sini saya membuat pembeli satu sama dengan new pembeli. Jadi ini sama seperti yang di atas. Jadi pembeli satu dan display pembeli ini adalah untuk menampilkan atribut dari yang pertama. Nah, di sini saya tidak mencoba untuk mengubah atribut yang kedua karena saya akan mencoba ke inner class-nya juga. Jadi di inner class-nya ini saya mencoba membuat mengeluarkan dari yang tadi yang saya buat. Jadi di sini ada pembeli barang belanja. Nah, di sini A-nya adalah maksudnya dari atribut pertama. Jadi maksudnya barang belanja yang pertama. Jadi nanti kita bisa buat untuk barang belanja yang kedua, bisa misalkan di B atau C seperti itu. Nah, di sini display barang belanja untuk menampilkan hasil display barang belanja. Nah, di sini ada barang satu sama dengan barang. Di sini juga seperti yang tadi saya bilang, seperti yang di atas, barang satu ini berfungsi untuk menampilkan atribut barang pertama. Nah, di sini barang satu yang memakai set nama barang, set harga, set stok ini adalah untuk menampilkan atribut dari barang kedua yang telah kita ubah. Oke, kalau gitu bisa kita run programnya. Nah, di sini adalah output yang telah kita buat shortcode-nya seperti tadi. Jadi di sini tertera data untuk minimarket yang telah kita perbarui, dan ada data pegawai yang telah kita perbarui, dan data pembeli, serta data barang yang telah dibeli sama pembeli, serta data barang. Nah, di sini data barang ada 2, jadi yang keduanya adalah data barang yang telah diperbarui. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, minimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.